Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Kami hormati Bapak Ibu yang berhadir pada malam hari ini, terkhusus dua rumah, kedua keluarga calon mempelai. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita berusaha mencoba dan meniru suasana kedatangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Munawwarah. Ketika diinformasikan bahwasanya Nabi Muhammad akan datang ke kota Madinah, ternyata Nabi bertahan sementara di Kuba membangun masjid. Tapi orang-orang Madinah setiap hari merasakan kehadiran Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada pemuda-pemuda yang memanjat pohon-pohon kurma melihat dari kejauhan apakah Rasulullah sudah datang atau belum. Mereka datang ke sebuah tempat namanya Saniyatul Wada, tempat di mana orang Madinah mengantarkan tamu apabila pulang dan menjemput tamu apabila datang. Ketika diberitakan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam telah datang, maka seluruh pemuda, anak-anak, wanita, laki-laki, yang tua, semuanya penduduk Madinah keluar dari rumah-rumah mereka memenuhi jalan-jalan kota Madinah dengan melambai-lambaikan pelepah-pelepah kurma, kemudian mensenandungkan nasib yang berbunyi Tola'al Badru Alaina, telah datang bulan purnama menyinari kami. Itu sebabnya kita berdiri sesaat, supaya kita bisa merasakan bagaimana kenikmatan kedatangan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ruhni kita pada malam hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa yaumul jumu'ah fa'aksiru alayya salatan." Apabila telah datang hari Jumat, perbanyaklah oleh kalian berselawat kepada saya. Maka pada malam hari ini adalah malamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan besok hari adalah harinya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Sayyidina Rasul adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka begitu juga adalah hari Jumat Sayyidul Ayyam. Maka hari Jumat adalah hari untuk Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa saja yang berkaitan dengan sunnah Nabi dianjurkan untuk dilakukan pada hari Jumat, sehingga disunnahkan akad nikah itu dilakukan pada hari Jumat. Kemudian disunahkan akad nikah dilakukan sebelum sholat Jumat, supaya mendapatkan doa daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah rahmatilah umatku di pagi harinya. Maka setiap apa saja yang dilakukan di pagi hari mendapatkan doa dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alun nikaha fil masjid atau maqal, laksanakanlah akad nikah di dalam masjid. Wadribu 'alaiha bidufuf, selesai akad nikah maka bunyikanlah rebana. Ada yang mengatakan rebana, ada yang mengatakan hadroh, ada yang mengatakan kompang, ada yang menyebut dengan terbang. Itulah alat-alat musik Islam yang baru kita dengarkan.
Alat musik Islam bukan hanya mengisi pendengaran telinga, tapi alat musik Islam mengisi kecintaan ke dalam hati terhadap Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu bukti cinta kepada Rasul adalah menghidupkan sunnahnya. Dan salah satu sunnah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menikah. Nabi bersabda, "An-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah adalah sunnahku, orang yang benci sunnahku bukan golongan umatku. Maka setiap muslim ketika dia menikah, pertama yang dia niatkan dalam hatinya adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, "Fankihul ayyama minkum." Kemudian menjalankan perintah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang punya kemampuan maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah akan menjaga pandangan mata. Wa ahsanu lil farj. Dan akan menyelamatkan kehormatan. Karena ketika seseorang menikah akan terjaga pandangan matanya. Ketika terjaga pandangan matanya akan terjaga imannya. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iman cepat keluar dari mata lebih cepat daripada anak panah melesat meninggalkan busurnya." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Siapa yang berjanji kepadaku untuk menjaga sesuatu yang ada di antara mulutnya yaitu lidah, dan sesuatu yang ada di antara dua pahanya yaitu kehormatannya, maka aku berjanji memberikan jaminan surga kepadanya." Jadi niat pertama yang perlu dibetulkan bagi setiap muslim dan muslimah untuk melakukan akad nikah adalah niat lillahi ta'ala dan menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi umat Islam, nikah bukan hanya sebatas keperluan hidup, tapi bagi umat Islam, nikah adalah ibadah. Nikah adalah wujud cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Wa ana mukatsirun bikum al-umama yaumal qiyamah." Saya akan banggakan kalian pada hari kiamat dengan kalian telah ikut andil memperbanyak umatku. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal menikah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada laki-laki, "Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah oleh kalian pasangan kalian secara baik. "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Pada akhirat kelak, seorang laki-laki bukan hanya bertanggung jawab kepada diri pribadinya, tapi seorang laki-laki punya tanggung jawab kepada 3 wanita dalam kehidupannya. Yang pertama, ibunya. Yang kedua, pasangannya. Yang ketiga, saudari perempuannya. Maka inilah tanggung jawab kepada seorang laki-laki. Oleh sebab itu Allah SWT berfirman, "Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki bertanggung jawab terhadap perempuan. Sehingga apabila rumah tangga diputuskan oleh wanita, maka akan terjadi kehancuran dalam rumah tangga tersebut. Nabi bersabda, apabila satu perkara dipimpin oleh wanita, maka tunggulah sebuah kehancuran. Kenapa? Karena Sayyidina Rasulullah SAW bersabda, karena wanita kurang agamanya dan kurang akalnya. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, "Ya Rasulullah, kenapa kami wanita dikatakan kurang agama? Kenapa kami wanita dikatakan kurang akal?" Sayyidina Rasul menjawab, "Bukankah kalian tidak genap solatnya dalam 1 bulan? Itu menunjukkan kurang agama.
Bukankah kalian kaum wanita tidak genap puasanya 1 bulan? Itu menunjukkan kurang agama. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat terpanjang dalam Al-Quran, yaitu ayat Dain. Maka Allah katakan, fa illam yakuna rajulain farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada am tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Kalau saksi hutang itu tidak ada 2 orang laki-laki, maka 1 laki-laki 2 perempuan. 2 orang laki-laki saksi untuk hutang. Kalau tidak ada 2 laki-laki, boleh 1 laki-laki, yang satunya lagi harus digantikan oleh 2 wanita. Untuk apa? Supaya 1 wanita bisa memperkuat ingatan yang satunya. Berarti 1 laki-laki bisa tergantikan oleh akal 2 wanita. Itu sebabnya, maka dalam rumah tangga seorang perempuan, ketika dia telah ijab kabul, ketika seorang ayah telah ijab kabul dengan seorang laki-laki, maka wanita surganya ada pada suaminya. Surganya ada pada suaminya. Bahkan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Mana saja wanita yang meninggal dunia, ketika itu suaminya rela kepada pelayanannya, maka wanita itu adalah wanita surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atu ila firashi, apabila seorang laki-laki mengajak istrinya kepada tempat tidurnya, lalu dia tidak mau memenuhinya, la'anathal malaikatu hatta tusbih, maka wanita itu akan dikutuk oleh malaikat sampai pagi. Dan yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang wanita melakukan puasa sunnah Senin dan Kamis kecuali izin kepada suaminya ketika suaminya ada di tempat. Begitu tanggung jawab seorang laki-laki kepada wanita karena saking besarnya, sehingga begitulah hak daripada seorang suami kepada wanita karena tanggung jawabnya yang sangat besar. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan menikah adalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dalam hadis dhaif diceritakan seorang laki-laki yang sudah menikah, maka ibadah salatnya lebih baik 70 kali lebih baik daripada laki-laki yang belum menikah. Sehingga niat untuk melakukan akad nikah adalah untuk meningkatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa standar nikah dalam agama? Apa standar akad nikah dalam agama? Kita melakukan akad nikah bukan dasar tradisi. Kita melakukan akad nikah bukan berdasarkan nafsu dan keinginan, atau seperti kebiasaan yang telah terjadi selama ini. Tetapi bagi seorang muslim, nikah adalah ibadah terbesar dalam hidupnya, karena akan melahirkan keturunan yang soleh dan solehah. Maka Nabi memberikan imbauan, Nabi memberikan aturan, Nabi memberikan syarat dan ketentuan supaya sepasang keluarga itu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demi Allah, siapa saja yang tidak mengikuti perintah Allah dan sunnah Nabi dalam akad nikah, maka Allah akan cabut kebahagiaan di dalam hatinya. Kebahagiaan tidak terletak dalam harta benda, kebahagiaan tidak terletak dalam kekayaan, kebahagiaan tidak terletak dalam semua yang ada pada hari ini yang kita lihat, tapi kebahagiaan ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in anfaqta ma fis samawati wal ardh." Lupa ayatnya. Ma'allafta baina qulubihim, apa bangkanya? Habis. Ma'allafta baina qulubihim.
walakinna Allah allafa baina qulubihim walau anfaqta ma fis samawati wal ard ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa baina qulubihim. Kata Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kalau kamu infakkan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati umat, engkau tidak akan mampu untuk menyatukannya. Allah yang menyatukan hati mereka. Maka dengan kekayaan untuk menyatukan hati sepasang laki dan perempuan, kalau Allah katakan tidak, tidak. Itu rahasianya ketika Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, baiti jannati, rumahku surgaku. Apa sih yang ada di rumah Nabi? Tidak ada keramik, tidak ada mesin cuci, tidak ada WC, tidak ada kamar mandi, tidak ada dapur. Hanya beberapa bahagian saja. Bahkan 2 bulan lamanya Nabi dengan keluarganya tidak ada yang bisa dimasak. Tidak ada yang bisa dimasak 2 bulan lamanya. Kalau hari ini 3 hari saja keluarga tidak ada yang memasak, rumah tangganya akan pecah belah. Tapi rumah tangga Nabi 2 bulan nggak ada yang dimasak, tetap bersatu. Kenapa? Allah yang menyatukan, bukan harta benda. Satu kisah diriwayatkan dalam hadis sahih ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tausiah di Masjid Nabawi. Datanglah seorang wanita dan mengatakan, ya Rasulullah, wahabtu nafsi lak, saya berikan jiwa saya untuk Tuhan, saya berikan diri saya untuk Tuhan. Kalau untuk Nabi hal ini dibolehkan. Dalam Al-Quran Allah firmankan, wa imra'atan wahabat nafsaha lak, wanita yang mau menghibahkan dirinya kepadamu, maka halal kamu gauli. Tapi Rasul menundukkan kepalanya. Rasul tidak ada hajat untuk menikah pada hari itu. Berdirilah salah seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tidak punya baju, hanya punya sarung saja. Punya sarung. Dia katakan, ya Rasulullah, illam takun fiha hajat fazawwijniha. Kalau engkau tidak punya hajat, kawinkan saja saya dengannya. Maka Nabi bersabda, apa yang bisa kamu jadikan mahar untuknya? Maka laki-laki itu mengatakan, ya Rasul, separuh kain sarung saya berikan untuk mahar. Separuh kain sarung saya. Kata Nabi, kalau separuh kamu berikan kain sarungmu, nggak bisa dipakai lagi. Maka Nabi bersabda, utluk walau hataman min hadid, carilah walaupun sebingkai cincin dari besi. Maka dia pun keluar hanya untuk sekedar menunaikan perintah Nabi. Dia pun tidak tahu mau mencari kemana. Dia tidak punya rumah, dia tidak punya keluarga. Tapi asal keluar, cari-cari, nggak ketemu walaupun sebingkai cincin besi. Jangankan sebingkai cincin perak atau cincin emas, cincin besi dia pun tidak punya. Maka dia datang dalam majelis Nabi, putus harapannya untuk menikah. Lalu Nabi bersabda kepadanya, apa saja surah Al-Quran yang engkau hafal? Apa saja surah Al-Quran yang kamu hafal? Dia katakan, hafiztu surat kadza wa hafiztu surat kadza wa hafiztu surat kadza. Saya hafal surat ini, hafal surat ini, hafal surat ini. Disebutkan beberapa surat Al-Quranul Karim. Lalu Nabi bersabda, zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Aku kawinkan engkau dengannya dengan mahar, mengajarkan Al-Quran kepadanya. Hadis sahih. Tidak ada sejarah keluarga itu berantakan. Tidak ada riwayat hadis yang mengatakan keluarga itu cerai. Tidak ada riwayat hadis datang keluarga tersebut mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW. Cuman bermodalkan Al-Quran. Kata mereka, biar kami miskin dengan harta, biarkan kami miskin dengan rumah, biarkan kami miskin dengan benda-benda dunia, tapi kami tidak miskin dengan Al-Quran.
Jadi dengan Al-Quran, jasa dia mengajarkan Al-Quran kepada istrinya lah dikawinkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini para pemuda kita bukan dalam belajar, dalam belajar nggak ada masalah. Antum jangan merasa pemuda. Sudah punya pekerjaan, baju 1 lemari, punya motor sendiri, tapi mereka tidak mampu untuk menikah. Apa yang salah? Yang salah adalah keyakinan di dalam benaknya belum bisa membahagiakan anak orang lain karena harta benda. Mereka salah meletakkan standar kebahagiaan. Standar kebahagiaan adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kunci kebahagiaan? Nabi bersabda, "Tungkahul mar'atu ala arba'." Wanita dinikahi karena 4 alasan. 5 liha karena hartanya, wa jamaliha karena kecantikannya, wa nasabiha karena keturunannya, wa hasabiha, walidiniha dan karena agamanya. Jadi ada 4 alasan laki-laki menikah di dunia. Ada 4 alasan. Ada menikah dengan nenek-nenek tua, harapannya mendapatkan harta warisan. Ada menikah dengan wanita cantik walaupun tidak punya pendidikan. Ada menikah dengan wanita bangsawan supaya dia dapat posisi yang menguntungkan bagi politiknya, nggak peduli wanita itu cantik atau tidak. 4 alasan wanita menikah di dunia ini. Tapi Nabi SAW, alasan menikah dalam agama Islam adalah fazfar bizatid din taribat yadak. Nikahilah wanita yang beragama, pasti kalian bahagia. Jadi jangan sampai salah paham dalam hadis tersebut. Oh, Nabi nyuruh kita menikah yang cantik, Nabi nyuruh nikah kita yang kaya. Nabi bukan menyuruh, Nabi bercerita. Nabi bercerita kepada umat ada 4 alasan laki-laki menikah. Tapi perintah Nabi ada di ujungnya, fazfar bizatid din taribat yadak. Nikahi yang punya agama maka akan beruntung kalian. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, wahai para wali-wali wanita, wahai para wali-wali wanita, wahai para pemuda yang memiliki adik perempuan, bapak-bapak yang punya anak perempuan, in ja'akum man tardau dinah, apabila datang kepada kalian melamar anak perempuan kalian, orang yang kalian sukai agamanya, orang yang kalian puji agamanya, maka nikahkanlah putri kalian dengannya. Kalau tidak, tunggu akan kehancuran atau kebinasaan. Berarti di pihak laki-laki beragama, di pihak perempuan harus juga beragama. Apabila kedua-duanya beragama, maka akan dilindungi dengan mahabbah, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menyatukan hati antara laki-laki dan perempuan, bahkan umat seluruhnya akan bersatu hanya karena agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, maka yang terutama di dalam berkeluarga adalah harus menjalankan seluruh perintah Allah dan perintah Sayyidina Muhammad SAW kalau mau mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Semakin jauh keluarga dari agama, semakin jauh dari kebahagiaan, walaupun punya segala-galanya. Kita tahu di Indonesia yang kaya itu sebagian besar para artis, tapi mereka menikah sekali sebulan, ganti suami sekali 2 tahun. Harusnya yang semakin kaya semakin bahagia, tapi kenapa semakin kaya semakin amburadul? Karena tidak ada agama di dalamnya. Orang-orang tua kita dulu, mereka akur-akur saja ketika kesulitan hidup menimpa, karena mereka didasari oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rubah cara berpikir kita pada hari ini sebagai umat Islam. Bersatunya kebahagiaan dalam rumah tangga tidak ada hubungannya sama sekali dengan harta benda, pangkat, jabatan dan sebagainya. Kebahagiaan hanya satu-satunya
yaitu dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya bahagia kalau dalamnya ada agama Allah, yang miskin bahagia kalau ada agama Allah, pejabat bahagia kalau ada agama Allah, rakyat bahagia kalau ada agama Allah. Siapapun orangnya kalau tidak ada agama dan keluarganya, tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Terakhir, tujuan kita menikah mendapatkan zuriat. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh. Apabila manusia meninggal putus amalnya, maka ada 3 amalnya yang masih mengalir. Pertama, waladun solihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Hari ini Bapak Ibu yang mulia, kalau ibu meninggal dunia, sudah adakah anak yang bisa memandikan hari ini? Kalau bapak hari ini meninggal dunia, sudah adakah anak yang siap, yang pandai memandikan? Berapa kali kita mandikan mereka dulu? Lalu kenapa mandi terakhir mereka pun tidak bisa? Kalau kita meninggal pada hari ini, sudah adakah anak yang bisa mengafani kita? Berapa kali kita mengganti bajunya dari dulu? Kenapa memakaikan baju terakhir kepada kita, mereka katakan tidak mampu? Berapa waktu kita pernah berdoa untuk anak-anak kita? Kalau hari ini meninggal dunia, adakah anak yang bisa membaringkan kita di tempat pembaringan terakhir? Sudah ada atau belum? Sangat disayangkan sekali. Kita sudah tidurkan mereka bertahun-tahun dengan nyanyian-nyanyian, bahkan dijaga dari nyamuk sekalipun. Apapun dia terbangun di malam hari, ibu siap bangun pada saat itu. Tapi kenapa anak pada hari ini untuk membaringkan orang tuanya terakhir kali di pembaringan terakhir tidak ada yang mampu? Kalaulah kita meninggal pada hari ini belum ada anak yang bisa kita harapkan, lalu kita meninggal dunia, siapa yang akan mendoakan? Siapa yang akan mendoakan? Siapa yang akan memberi syafaat? Apakah kita hanya meninggal seperti seekor hewan yang hanya dikuburkan lalu tidak diingat lagi? Apakah kita pengen meninggal hanya seperti seseorang yang kalau terkubur tidak ada lagi yang mengunjunginya, tidak ada lagi yang menyebabkan dia mendapatkan pahala? Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu tujuan menikah adalah melahirkan anak yang soleh. Kalau orang tuanya meninggal, dia bisa memandikannya. Kalau orang tuanya meninggal, dia bisa mengafaninya. Kalau orang tuanya meninggal, dia bisa membaringkannya di dalam kubur. Kalau orang tuanya meninggal, dia bisa mengirimkan doa yang merubah kubur daripada lembah jahanam menjadi taman surga, yang merubah kubur menjadi tanah, hanya sebongkah tanah, menjadi hamparan permadani surga, hanya dengan doa anak yang soleh, dengan hafalan Qur'annya, dengan sholat malamnya, dengan doanya selepas sholat wajib. Hanya anak yang soleh. Tidak ada artinya seorang ibu bapak punya anak, tapi ketika dikubur tidak memberi manfaat apapun. Tidak memberi manfaat apapun. Bahkan di dunia pada hari ini, anak mulai dari kecil sampai sudah menikah masih menyusahkan orang tuanya. Orang tuanya anak-anak di kampung, dia di kota. Ketika hamil tua, minta orang tua datang ke kota. Akhirnya bapaknya merana di kampung sendirian. Kenapa maknya dibawa ke kota ngurus anaknya? Anaknya melahirkan, orang tua yang sibuk. Kenapa lahir anak seperti ini? Kenapa lahir anak yang menyusahkan orang tua? Mulai dari lahir, ketika sekolah, bahkan setelah menikah, bahkan ketika punya anak pun masih menyusahkan orang tua. Apakah anak seperti ini akan kita harapkan akan mendapatkan membahagiakan kita dalam kubur? Ataukah kita pada hari ini tidak akan merasa masuk dalam kubur? Ataukah kita hari ini sudah merasa punya amal yang cukup untuk berbaring dalam kubur Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Yang kita harapkan hanya seuntai doa setiap selesai salat wajib. Allahumma ighfirli wa li walidayya. Dalam sebuah hadis,
naik sampai pada satu derajat orang tuanya kagum, ya Allah, lima niltu mahada, bagaimana saya bisa meraih posisi seperti ini, padahal amal saya nggak cukup sampai segini, kenapa derajat saya tinggi sekali di surga? Nabi bersabda, zalika listighfari waladiklah, itu karena istighfar anakmu kepadamu. Jadi istighfar seorang anak kepada orang tua itu menaikkan surga orang tuanya. Mungkin orang tua kita dulu tidak bisa berkorban karena miskin. Mungkin orang tua kita dulu belum haji. Mungkin orang tua kita dulu belum umroh. Tapi ketika anak punya uang untuk itu, dia mau, kalau anak yang soleh tentu akan berkorban tiap tahun untuk orang tuanya, umroh untuk orang tuanya, haji untuk orang tuanya. Tapi kalau anak yang tidak soleh, jangan harapkan. Jangankan untuk orang tuanya, untuk dirinya pun dia nggak mau. Dia tidak mau berpisah dengan uangnya. Maka Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan utama daripada sebuah pernikahan adalah membentuk anak yang soleh menjadi penyejuk mata dunia dan akhirat, bukan menyusahkan dunia dan akhirat. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu kita harus ikut tuntunan Sayyidina Muhammad SAW. Mulai daripada melamar, mulai pada akad nikah ikut sunnah Nabi, cara walimah ikut sunnah Nabi, kemudian mendidik anak ikut sunnah Nabi, jangan ikut gaya sendiri. Tidak ada jaminan mendidik anak dengan gaya sendiri mendapatkan hasil anak yang soleh, melainkan dengan cara baginda Muhammad SAW. Sangat beruntung sekali kalau orang tua di akhirat kelak selalu mendapatkan doa daripada anak-anaknya. Karena kita yakin satu saat nanti, kalau bukan hari ini, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin 10 tahun lagi kita akan tinggalkan dunia yang sementara ini. Harapan kita adalah anak yang soleh yang mendoakan. Tidak mungkin dapat anak yang soleh kalau dididik tidak dengan cara agama. Tidak mungkin ada anak yang soleh kalau orang tuanya belum mengawali kesolehan di dalam kehidupannya. Awalilah kesolehan dalam rumah tangga supaya mendapatkan anak yang soleh. Itu kebahagiaan yang tidak tergantikan dengan dunia serta isinya, bahkan akan dibanggakan di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang tua yang memiliki anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin sekian sekelumit informasi tentang akad nikah dan tujuan akad nikah bagi kita seorang muslim. Pernikahan kita bukanlah pernikahan seorang pedagang dengan pedagang, bukan nikah pembisnis dan pembisnis, sehingga di rumah makan, di meja makan, di tempat tidur, di tempat santai, bicara ibu dengan bapak hanya soal bisnis, hanya soal keuangan, tapi tidak pernah berbicara soal akidah anak, soal agama anak, soal akhlak anak. Mulailah pada hari ini kita berpikir tentang hal tersebut, karena harta itu hanya untuk sementara, paling sampai usia 60-70 tahun, tapi anak yang soleh ada untuk kebanggaan di hadapan Allah di akhirat kelak. Bagaimana anak bisa soleh kalau kita tidak pernah berpikir untuk mendapatkan kesolehan tersebut? Sebagaimana Bapak Ibu membantah bagaimana akan kaya kalau nggak pernah berpikir untuk berusaha. Bagaimana juga anak yang soleh, kalaupun jangankan dipikirkan, dibicarakan saja tidak antara ayah dan ibunya. Karena anak kita udahlah pusing, kita biarin aja. Semoga Bapak Ibu dikaruniakan, kita semua dikaruniakan, calon mempelai dikaruniakan anak yang soleh dan solehah, jadi pelipur mata di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun di dunia kata mereka belum membanggakan, tapi di akhirat kata Allah sudah membanggakan, yaitu anak yang soleh yang mengangkat derajat orang tuanya dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.